Selamat datang kembali para pencari ilmu. Pernahkah Anda berada dalam sebuah diskusi, mungkin di tengah rapat penting atau saat forum akademik, lalu tiba-tiba Anda menangkap sebuah tatapan yang membuat Anda merasa diletakkan jauh di bawah lawan bicara Anda? Perasaan direndahkan atau disepelekan semacam ini, dalam literatur psikologi klinis, kita sebut sebagai kontem atau rasa meremehkan. Fenomena ini sebenarnya sangat lazim kita temui sehari-hari, tapi anehnya seringkali luput dari diagnosis yang tepat. Nah, sesi pembelajaran kita kali ini tidak akan sekedar membahas emosi pada umumnya. Kita akan membedah secara langsung anatomi dari kesombongan intelektual. Mari kita telusuri lebih dalam, mengapa emosi yang satu ini sering dijuluki sebagai musuh dalam selimut yang paling destruktif dalam setiap interaksi manusia. Untuk memudahkan kita, berikut adalah peta kognitif dari eksplanasi hari ini. Kita akan mulai dari fenomena emosi asimetris, lalu masuk ke anatomi visualnya, memahami psikologi kesombongan intelektual, membedah dampak destruktifnya secara ilmiah, dan terakhir, tentu saja, strategi penanganan taktisnya. Mari kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu fenomena emosi asimetris. Dari seluruh spektrum emosi yang dimiliki manusia, contempt atau rasa meremehkan ini punya keunikan yang membuatnya berdiri sendiri. Ia terpisah dari emosi negatif lainnya. Secara definisi formal, contempt adalah sebuah kondisi psikologis di mana seseorang memandang orang lain sebagai sosok yang inferior, tidak berharga, atau sederhananya berada di bawah level dirinya. Poin krusial yang harus kita garis bawahi di sini adalah, ini sama sekali berbeda dengan sekedar ketidaksetujuan. Anda bisa kok tidak setuju 100% dengan rekan kerja atau mahasiswa Anda, tanpa sedikitpun merasa meremehkan mereka. Kenapa emosi ini sangat beracun? Karena ia langsung menyerang fondasi dasar dari kesetaraan manusia. Ketika kesetaraan itu dicabut, ruang untuk pertukaran gagasan yang rasional dan sehat otomatis tertutup rapat. Banyak orang sering menyamakan rasa meremehkan dengan kemarahan, padahal perbedaannya sangat fundamental. Kemarahan atau anger itu berakar pada konflik antara dua pihak yang berkedudukan setara. Coba pikirkan, saat Anda marah pada seseorang, secara tidak sadar Anda masih menganggap ide mereka cukup penting untuk dilawan, bukan? Sebaliknya, contempt berakar sangat kuat pada hierarki superioritas. Kemarahan adalah benturan gagasan, sedangkan rasa meremehkan adalah proklamasi sepihak bahwa lawan bicara Anda bahkan tidak pantas untuk beradu argumen dengan Anda. Jadi ini bukan sekedar perselisihan biasa, melainkan sebuah deklarasi kasta intelektual. Selanjutnya, kita melangkah ke bagian kedua, anatomi visual dari contempt. Memahami konsep psikologisnya saja tentu tidak cukup. Kita harus tahu bagaimana emosi ini terwujud secara klinis di wajah manusia. Bayangkan ini seperti membaca sebuah diagram medis. Isyarat utamanya sangat spesifik. Satu sudut bibir ditarik dengan tegas ke samping. Kemudian, sudut bibir yang sama sedikit terangkat ke atas. Ini menciptakan apa yang sering kita sebut sebagai seringai tipis atau senyum setengah hati. Gestur ini juga sering dibarengi dengan dagu yang sedikit terangkat, seolah melihat dari posisi yang lebih tinggi atau putaran bola mata. Anda harus melatih ketajaman pengamatan di sini. Di lingkungan profesional, kita sering terkecoh, mengira itu adalah senyuman sopan atau memberi mereka benefit of the doubt. Padahal secara anatomis, itu adalah bentuk invalidasi yang paling nyata. Fakta menariknya, hal ini sangat didukung oleh literatur ilmiah yang kokoh. Berdasarkan penelitian komprehensif dari Dr. Paul Ekman mengenai 7 emosi universal manusia, contempt adalah satu-satunya ekspresi wajah yang sepenuhnya asimetris. Ya, Anda tidak salah dengar, satu-satunya. Emosi lain seperti sedih, marah, jijik, takut, terkejut, bahkan bahagia, semuanya terjadi secara simetris di kedua sisi wajah karena dipicu oleh respons otomatis otak bawah sadar. Hanya rasa meremehkan yang memicu anomali biologis ini, di mana otot wajah bereaksi hanya pada satu sisi. Ini menunjukkan bahwa emosi ini bukan sekedar refleks, melainkan hasil dari proses evaluasi kognitif tentang status diri sendiri dibandingkan orang lain. Benar-benar sebuah keanehan biologis yang menakjubkan. Sekarang, mari kita bahas bagian ketiga, yakni psikologi di balik kesombongan intelektual ini. Setelah kita mengenali bentuk fisiknya, pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh orang tersebut. Ketika seringai asimetris tadi muncul, monolog internal di dalam otak mereka kira-kira berbunyi seperti ini. Saya lebih pintar dari Anda dan apa yang sedang Anda katakan itu benar-benar konyol. Pesan tersirat ini jauh lebih tajam dari sekedar rasa tidak suka. Ini adalah hinaan intelektual yang dieksekusi dengan sangat halus. Dalam ranah akademik atau korporat yang seharusnya menjunjung tinggi meritokrasi, kesombongan seperti ini bertindak sebagai tembok tebal yang menghalangi masuknya pengetahuan baru dan inovasi, serta mematikan kolaborasi tim. Kita beralih ke bagian keempat,
dampak destruktif secara ilmiah. Kesombongan intelektual ini tidak cuma buruk di atas kertas atau secara etika, tapi secara empiris punya konsekuensi sistemik yang sangat fatal. Dr. John Gottman, melalui observasi bertahun-tahun di laboratorium penelitiannya yang terkenal, membuktikan sebuah temuan monumental. Beliau menemukan bahwa kemunculan kontem adalah prediktor nomor 1. Sekali lagi, indikator yang paling akurat untuk memprediksi perceraian. Gottman bahkan bisa memprediksi kegagalan sebuah hubungan dengan akurasi lebih dari 90%, hanya dengan mengamati kemunculan isyarat asimetris ini dalam diskusi singkat berdurasi 15 menit. Tentu saja, prinsip logis yang sama berlaku di dunia profesional. Kontem adalah prediktor utama kegagalan kepemimpinan karena ia menggerogoti modal sosial dan rasa saling percaya dari dalam. Coba kita bandingkan secara logis. Dalam diskusi yang sehat, kedua belah pihak menerapkan prinsip mendengarkan untuk memahami. Ada koneksi yang terbuka dan rasa saling menghormati yang memungkinkan terjadinya dialektika. Tapi, dalam komunikasi yang sudah terkontaminasi oleh kontem, pintu diskusi langsung tertutup. Mereka tidak lagi mendengarkan untuk merespons dengan rasional, melainkan mendengarkan semata-mata untuk mencari celah, merendahkan dan menegaskan kehebatan intelektual mereka sendiri. Sebagai seorang profesional yang rasional, begitu Anda mendeteksi seringai asimetris itu pada audiens Anda, sadarilah, sinyal klinis telah menunjukkan bahwa koneksi sehat Anda baru saja terputus. Terakhir, bagian kelima, strategi penanganan taktis. Bagaimana kita menghadapinya? Sebagai individu yang mengedepankan logika, kita tidak boleh reaktif. Berikut adalah standar operasional prosedur yang sangat dianjurkan. Langkah pertama, pertahankan ketenangan emosional absolut. Jangan pernah membalas sinisme dengan sinisme karena itu hanya akan memvalidasi perasaan superior mereka. Langkah kedua, gunakan metode klarifikasi Sokrates. Ajukan pertanyaan terbuka yang mendesak mereka untuk menguraikan pemikiran mereka lebih jauh. Biasanya, ini akan menyingkap lubang atau ketidakkonsistenan argumen mereka sendiri. Langkah ketiga, paksa terjadinya pergeseran arena. Tarik mereka dari emosi superioritas, kembali ke ranah argumentasi logis. Anda bisa bilang dengan tenang, sepertinya Anda punya perspektif berbeda mengenai data ini. Mari kita bedah landasan logisnya sama-sama. Pendekatan elegan ini akan melucuti arogansi mereka dan memaksa mereka kembali menggunakan akal sehat. Sebagai penutup dari eksplanasi kita kali ini, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan pemantik untuk Anda renungkan secara mendalam. Dalam setiap perdebatan yang Anda ikuti, apakah Anda murni mendengarkan untuk memahami, atau Anda diam-diam mendengarkan hanya demi merendahkan gagasan orang lain? Mampu mendiagnosis kontem secara tepat akan menyelamatkan Anda dari eskalasi konflik yang sama sekali tidak produktif. Pada sesi pembelajaran selanjutnya, kita akan membedah dua emosi yang durasinya paling singkat di wajah manusia dan sangat sering keliru diinterpretasikan. Kejutan versus ketakutan. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Oleh karena itu, bila Anda senang dengan video pembelajaran seperti ini dan berniat untuk terus mengasah ketajaman intelektual Anda, jangan lupa untuk subscribe channel ini, Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru, klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Tetaplah rasional, terus kembangkan pemikiran kritis Anda, dan sampai jumpa di ruang diskusi kita berikutnya.